Adi benar-benar tidak tahu banyak tentang perampokan makam. Ketika dia masih muda, dia telah mendengar beberapa desas-desus tentang perampokan makam. Pada saat itu dia mempraktikkan Taoisme sepanjang tahun dan tidak tertarik pada perampokan makam dan peninggalan budaya itu sendiri. Jadi dia tidak terlalu mengerti. Namun, orang ini sudah lama hidup, dan jumlah informasi yang diterima secara aktif atau pasif pasti jauh lebih besar daripada orang biasa. Segera, Adi dengan ragu bertanya kepada Ashraf, "Apakah nyaman bagimu untuk menunjukkan kepadaku jimat di tanganmu?" Ashraf tahu bahwa lelaki tua itu ingin melihat jimatnya, dan dia mengatakan begitu banyak sekarang, tidak lebih dari mencoba mendapatkan uangnya selangkah demi selangkah. Jadi dia berpura-pura malu dan berkata, "Tuan, cincin jari ini diberikan kepadaku oleh kakak laki-lakiku sebagai tanda, sebagai hadiah untukku, dan kau tahu alasan umumnya untuk itu. Aku sedikit sensitif dan aku tidak bisa menunjukkannya kepadamu, jadi aku tidak akan mengatakannya secara menyeluruh. Aku harap kau bisa mengerti." Adi tidak tahu apa maksudnya. Kebetulan karena alasan keamanan, dia suka menggunakan uang tunai di mana-mana, jadi dia punya banyak uang tunai di sakunya. Jadi kali ini dia hanya mengeluarkan 3 juta dari jubahnya, menyerahkannya kepadanya, dan berkata dengan serius, "Izinkan aku memberitahumu secara langsung ketika aku kembali ke Indonesia kali ini, aku pertama kali pergi ke ibu kota dan kemudian ke Jakarta, untuk menemukan barang antik favoritku di 2 ibu kota kuno ini. Aku tidak akan mempersulitmu, biarkan aku melihatnya. Apakah itu benar-benar bagus? Aku akan memberimu 15 juta, dan kau dapat membantuku mengatur antrean dengan kakak laki-lakimu, dan aku akan berbicara dengannya tentang bisnis tertentu." Tanpa diduga, Ashraf akan berpikir bahwa lelaki tua itu akan sangat belak-belakan, apalagi memberi uang beberapa kali, tetapi kali ini dia hanya mengeluarkan uang. Melihatnya dengan mata terbuka, dia ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Kesuksesan. Karena kamu sangat menyukai jimat ini, aku akan melepasnya dan menunjukkannya padamu." Kemudian, dia melepas jimat giok itu dan menyerahkannya ke tangan Adi. Adi sangat gembira, dan dengan gugup mengambil jimat giok dengan kedua tangan, karena takut jimat itu akan jatuh ke tanah dan jatuh secara tidak sengaja. Setelah mengambil jari gioknya, dia segera menyadari bahwa benda semacam ini memang antik, dan itu adalah benda dari tengah Black Mamba. Lagi pula, Adi sendiri lahir di Black Mamba, jadi dia masih memiliki kemampuan untuk membedakan hal-hal seperti itu. Benda itu benar-benar antik, dan dikombinasikan dengan bau darah dan busuk yang samar. Dia segera menyimpulkan bahwa benda itu seharusnya digali dari tanah. Mungkin disimpan bersama mayatnya sebelum digali. Jadi, dia tidak sabar untuk menuangkan energi spiritual ke dalamnya, ingin memeriksanya dan melihat apa misteri dari benda ini. Begitu aura memasuki jari, Adi langsung merasakan ada formasi yang bergerak perlahan di dalam jari. Dia terkejut dan berpikir, formasi ini telah bekerja sepanjang waktu. Aku tidak tahu apa fungsinya. Bagi Adi, meskipun dia telah menguasai energi spiritual, dia tidak tahu banyak tentang alat dan formasi sihir. Meskipun dia memiliki pedang kayu, dan ada formasi serangan di pedang kayunya, tapi dia hanya bisa menggunakannya, tapi dia tidak bisa memperbaikinya. Bahkan, dia tidak mengerti misteri formasi, juga tidak mengerti prinsip dasar dan logika formasi. Oleh karena itu, ketika dia melihat formasi yang ditinggalkan Tama di dalam, dia tidak dapat memahami untuk sementara waktu apa gunanya formasi ini. Faktanya, formasi ini adalah formasi pertahanan pasif yang tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Begitu orang yang memakai senjata ajaib itu diserang, formasi akan segera diaktifkan, menggunakan energi yang terkandung di dalamnya untuk mempertahankan tuannya dari serangan itu. Prinsip kekuatan dan efek formasi seperti soal aritmatika sederhana.
Jika serangan yang diterima kurang dari kekuatan formasi itu sendiri, maka pemiliknya tidak akan terluka. Itu akan melakukan yang terbaik untuk menahan putaran serangan ini untuk tuannya, dan tuannya akan menanggung bagian yang tidak bisa dilawan. Namun, Adi belum pernah melihat formasi seperti ini, jadi dia tidak tahu apa gunanya jari jimat giok ini. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk memarahi Lord dalam hati. Rubah tua itu tidak pernah memberitahu kami sesuatu yang lebih dalam, sehingga aku bahkan tidak tahu untuk apa ketika aku melihat senjata ajaib. Mataku gelap, aku benar-benar ingin tahu apa efeknya. Aku khawatir aku harus kembali dan meminta nasihat rubah tua itu. Tapi bagaimana jika itu benar-benar hal yang baik, dan rubah tua tidak akan mengembalikannya kepadaku jika itu diambil? Setelah berpikir sampai titik ini, Adi membenci gigi yang gatal. Sebelum dia dapat sepenuhnya memahami misteri tarikan jari, Ashraf mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Orang tua, apakah kamu sudah cukup membacanya? Kembalikan padaku." Adi sedikit terkejut, ragu-ragu di dalam hatinya. Bagi pembudidaya sepertiku, artefak magis adalah hal yang paling penting. Bahkan Lord masih memikirkan cincin misterius di tangan Isyana, yang menunjukkan pentingnya artefak magis ini bagi para pertapa. Ini pertama kalinya aku menemukan senjata sihir sungguhan di luar, jadi aku tidak bisa melepaskannya meski aku mati. Segera setelah itu, Adi mengutuk dalam hatinya, tapi haruskah aku mengambil senjata ajaib ini, atau mengembalikannya ke orang ini dulu, lalu terus berbicara dengannya? Sangat mudah untuk merebutnya, dan bahkan anak ini tidak dapat menghentikanku. Tetapi ada begitu banyak orang, jika pihak lain memanggil polisi, aku tidak akan bisa bergerak 1 inci pun di Jakarta. Apalagi, bagaimana jika kakak laki-lakinya masih memiliki senjata sihir lainnya? Apakah aku hanya memukuli rumput untuk menakuti ular, dan dalam perjuangan untuk yang kecil kehilangan yang besar? Terlebih lagi, ketika mereka membicarakan hal ini, Adi memilah logika dari semuanya dalam pikirannya. Dia berspekulasi dalam hatinya, pria di depanku yang terbuka untuk uang seharusnya adalah penunggang kuda dari geng perampok makam di Jakarta. Orang-orang ini pasti baru saja menggali kuburan kuno dan mendapatkan cincin jari ini serta peninggalan budaya dan barang antik lainnya. Sekarang mereka pasti mencari pembeli yang kuat di mana-mana, kalau tidak mereka tidak akan membiarkan anak ini datang ke sini sambil membawa tanda dan menunggu untuk bertemu dengan pengusaha Hong Kong. Karena bisnis Hong Kong belum menerimanya, jika aku bisa mendapatkan barangnya secara online, harus bisa melihat semua hasil rampokan makam mereka dulu. Jika senjata ajaibnya banyak, bukankah itu laba besar? Memikirkan hal ini, dia memandang Ashraf dan bertanya dengan sangat serius, "Berapa harga jual jari ini? Katakan padaku harga sebenarnya. Jika cocok, aku akan membeli jari ini." "Kamu ingin membelinya?" Adi mengangguk. "Ya, aku ingin membelinya. Tolong beri aku harga untuk kerja kerasmu." Ashraf langsung memikirkan penjelasan Alvin sebelumnya ketika mendengar Adi menanyakan harganya. Siapapun yang ingin membeli jari ini, mereka harus meminta harga setinggi langit yang 100 kali lebih tinggi dari harga pasar. Ashraf tidak mengerti mengapa Alvin melakukan ini, tetapi bagaimanapun juga, dia mengambil uang orang dan melakukan sesuatu untuk orang lain, jadi dia pasti harus mengikuti rutinitas. Lagi pula, dia di sini hanya untuk menjemput orang untuk Alvin. Jadi, dia memikirkannya sebentar, 100 kali lipat harganya, yaitu di kisaran 300 juta. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi, mengulurkan 3 jari, dan berkata kepada Adi, "Kurasa benda ini akan menelan biaya setidaknya 300 juta. 300 juta? Adi sedikit mengernyit. Meskipun dia berlatih dalam pengasingan sepanjang tahun dan tidak sering keluar untuk melakukan tugas, dia masih sangat jelas tentang konsep 300 juta. Sedikit terlalu gelap, tapi untungnya, dana untuk Black Mamba cukup,
Belum lagi beberapa juta, meski beberapa ratus juta, tidak ada apa-apanya bagi Adi. Jadi, dia bertanya kepada Ashraf, "Jika aku mau, bisakah kita berdagang sekarang?" Jadi, dia berkata, "Jika kamu benar-benar ingin membelinya, kamu harus pergi dan berbicara dengan kakak laki-lakiku. Aku tidak dapat mengambil keputusan tentang situasi spesifik." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.